Perizinan dalam bisnis. Perizinan dalam bisnis adalah langkah penting dan wajib dalam memulai dan menjalankan bisnis. Izin atau lisensi merupakan legalitas dan legitimasi pada bisnis Anda. Memastikan bahwa Anda mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Perizinan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari izin usaha, izin lokasi, izin lingkungan, hingga izin kesehatan dan keselamatan. Jenis perizinan yang diperlukan akan sangat bergantung pada jenis bisnis dan lokasi bisnis Anda. Mendapat perizinan yang tepat tidak hanya penting untuk mematuhi hukum, tetapi juga dapat membantu melindungi Anda dan bisnis Anda dari potensi risiko dan masalah hukum di masa depan. Selain itu, memiliki perizinan yang tepat juga dapat meningkatkan kredibilitas bisnis Anda di mata pelanggan dan mitra bisnis. Mendapatkan perizinan yang tepat adalah penting untuk menjalankan bisnis yang sukses dan legal. Selalu pastikan untuk memeriksa dengan pemerintah lokal Anda untuk mengetahui persyaratan perizinan yang tepat untuk bisnis Anda. Materi yang berikut tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak adalah hukum yang diberikan kepada individu atau organisasi atas kreasi atau penemuan mereka. Hak mencakup berbagai jenis, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Perlindungan hak memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan, peniruan, atau pencurian ide atau karya oleh pihak lain. Pengakuan dan penghargaan. Haki memberikan pengakuan dan penghargaan atas kerja keras dan kreativitas individu atau organisasi. Yang berikut ada stimulasi inovasi dengan memberikan perlindungan dan insentif. Haki mendorong inovasi dan kreativitas, pembangunan merek dan reputasi dalam konteks bisnis. Haki khususnya merek dagang memainkan peran penting dalam membangun identitas merek dan reputasi. Haki adalah alat penting yang melindungi dan mendorong inovasi dan kreativitas serta memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan keberhasilan bisnis. Yang berikut tentang hukum ketenagakerjaan. Materi pada hari ini yang akan saya review tentang hukum ketenagakerjaan adalah bidang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan majikan. Ini mencakup berbagai aspek termasuk hak dan kewajiban pekerja dan majikan, kondisi kerja, dan penyelesaian sengketa kerja. Berikut adalah beberapa poin penting dalam hukum ketenagakerjaan. Kontrak kerja. Ini adalah perjanjian antara pekerja dan majikan yang menetapkan syarat dan kondisi kerja. Kontrak kerja biasanya mencakup detail seperti gaji, jam kerja, dan tanggung jawab pekerjaan. Hak dan kewajiban hukum. Ketenagakerjaan menetapkan hak dan kewajiban pekerja dan majikan. Misalnya, pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil, bekerja dalam lingkungan yang aman, keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum ini juga mencakup regulasi tentang keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Majikan diharuskan untuk mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa antara pekerja dan majikan, hukum ketenagakerjaan menyediakan mekanisme untuk penyelesaiannya. Ini bisa melalui mediasi, arbitras, atau pengadilan. Hubungan industrial. Untuk ketenagakerjaan juga mengatur hubungan antara serikat pekerja dan majikan. Ini mencakup hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, serta hak untuk berunding kolektif. Hukum ketenagakerjaan adalah bidang hukum yang kompleks dan penting yang bertujuan untuk melindungi hak pekerja dan majikan, serta memastikan hubungan kerja yang adil dan produktif.
Untuk materi selanjutnya, kesimpulan tentang hukum TPPU. Pada prinsipnya, TPPU adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai tindak pidana, seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak wanita, anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dari kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Apabila ada indikasi perbuatan pencucian uang, maka pihak penyediaan jasa wajib melapor kepada PPATK dan PPATK dapat meneruskannya ke penyidik atau kepolisian untuk mengantisipasi pemberlakuan Undang-Undang TPPU. Maka pihak penyediaan jasa harus menyiapkan diri, terutama sistem administrasi calon nasabah, sistem dan strategis investigasi yang akan dilakukan unit khusus, dan sebaliknya. Masyarakat umum harus mengerti negara dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Tanpa ada kerjasama yang tindak pidana pencucian akan berkembang terus. Yang berikut tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli adalah melindungi kepentingan konsumen dan mencegah praktik bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dijamin dan dapat diperoleh kompensasi jika terjadi pelanggaran. Sedangkan anti monopoli mencegah praktik bisnis yang dapat memperoleh kompensasi jika terjadi pelanggaran. Sedangkan hukum anti monopoli mencegah praktik bisnis yang dapat merugikan pesaing dan keseimbangan pasar. Materi berikutnya mengenai perusahaan go publik dan pasar modal. Kesimpulan dari perusahaan go publik dan pasar modal adalah dua konsep yang saling terkait dalam dunia bisnis dan investasi. Perusahaan go publik adalah perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya kepada publik melalui penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Dengan melakukan IPO, perusahaan dapat mengumpulkan modal baru dari investor, institusional, dan individu. Keputusan untuk go publik biasanya diambil ketika perusahaan ingin memperluas bisnisnya, memperoleh akses ke pasar modal, atau menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang. Pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan. Ini mencakup bursa efek dan lembaga keuangan yang memfasilitas perdagangan dan investasi pasar modal, memainkan peran penting dalam perekonomian
dan dengan menyediakan sarana untuk perusahaan mendapatkan modal investor untuk berinvestasi dan likuiditas bagi pemegang saham. Perusahaan go publik dan pasar modal adalah elemen penting dalam ekosistem bisnis dan investasi. Perusahaan go publik memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan akses ke modal baru dan meningkatkan profil publiknya. Sementara pasar modal menyediakan platform untuk perdagangan dan investasi yang memfasilitas pertumbuhan ekonomi. Keduanya saling terkait dan berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Demikian kesimpulan-kesimpulan dari materi hukum bisnis. Sekian dan terima kasih.